Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafan Ramadan dengan NPM 221506112. Saya berasal dari kelas PSTID. Nah, jadi di sini saya akan membuat tugas video sebagai tugas akhir untuk percobaan 2 dengan judul Build a Switch and Router Network. Jadi di dalam percobaan ini kita bakal menggunakan 3 buah perangkat, yaitu yang pertama ada PC, terus yang kedua ada switch, dan yang ketiga ada router. Pertama-tama kita siapkan dulu 2 buah PC, yaitu PC A dan PC B-nya. Kita ganti namanya PC A, terus ini kita ganti PC B. Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan switch, yang mana switch ini berguna sebagai penghubung antara perangkat di dalam topologi jaringan ini. Jadi switch ini bakal menghubungkan dari PC A dan ke PC B atau PC B ke PC A gitu. Oke, kita tambahin switch. Di sini 2960. Kita ubah namanya jadi S1. Terus yang selanjutnya kita membutuhkan router. Router ini berguna untuk menghubungkan juga, meneruskan jaringan, tapi dia itu bisa menghubungkan ke beberapa jaringan gitu. Istilahnya dia bisa menghubungkan yang awalnya dari jaringan lokal ke jaringan yang lebih luas, atau apa ya? Apa jaringan yang lebih luas itu namanya WAN nggak salah? Gitu. Nah, di switch ini dia bekerja di layer 2 pada data link layer di model OSI. Tapi kalau misalkan router, dia bekerja pada eh, apa layer ketiga atau network layer pada model OSI gitu. Oke, next coba kita ganti dulu. Coba kita ganti dulu routernya ini, router satu. Nah, nah, kalau sudah kita hubungkan menggunakan kabel, yaitu copper straight route, copper straight route, karena perangkat yang kita hubungkan ini merupakan perangkat yang berbeda, sehingga kita menggunakan kabel yang garis lurus, bukan yang putus-putus. Kalau kabel yang putus-putus itu untuk menghubungkan 2 buah perangkat yang sama. Gitu. Nah, di PCI ini kita menggunakan phase alternate 0, terus ke switch 1 menggunakan phase alternate 06. Kita mengikuti modul ya. Terus di switch ini menggunakan phase alternate 05, di R1 itu menggunakan gigabit 001. Nah, pembeda antara switch dan router itu bisa kita lihat pada saat menghubungkan itu. Kalau misalkan di switch itu menggunakan fast Ethernet, tapi kalau misalkan di router itu menggunakan gigabit gitu. Terus ini gigabit Ethernet 000, kita cek dulu apakah udah benar. Jadi F0, FA06 benar, F5, G001 benar, G00 ke F0 benar. Nah, oke, selanjutnya, oh ya, ini kenapa masih merah? Karena pada router ini belum kita konfigurasi, jadi jaringan atau sinyalnya itu belum terhubung gitu, karena ya routernya itu belum dikonfigurasi. Gimana caranya biar hijau? Ya kita harus konfigurasi terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya kita bakal memasukkan IP address dan default gateway pada PCA dan PCB. Caranya kita ke desktop, desktop, terus ke apa tadi itu namanya IP konfigurasi, terus IP 4-nya kita kopas aja ya buat PC. Bentar, nggak bisa dikopas deh. 192.168.1.1, 1.1.3. Subnet masknya langsung otomatis 192.168.1.3 ya.
Default gateway-nya kita menggunakan ini 192.168.1.1 ini. Dah. Terus default gateway buat IP 6-nya ini. Sebenarnya ini nggak perlu sih, soalnya nanti kita bakal config di CLI. Tapi nggak apa-apa, kita masukin dulu default gateway-nya. Terus kalau udah, ntar kita cek sekali lagi. Jangan jangan ada yang typo, karena kalau misalkan typo, nggak bisa di ping. Lanjut ke PCB, kita atur IP address-nya. IP 4-nya 1, 2, 1, 6, 6, 8, 0.3. 192.168.0.3 subnet max-nya bakal otomatis. Terus default gateway-nya ini. Nanti. Terus default gateway buat IP 6-nya ini. Oke, kita cek sekali lagi. Oke, udah benar. Di PCA tadi kita cek lagi. Kan 1, 3, 2, 1, 192.168.1.1. Oke, oke, udah. Nah, selanjutnya kita bakal mengkonfigurasi dari router. Pertama kita klik router 2 kali, terus kita masuk ke mode CLI. Nah, kalau di CLI ini kita ketikkan saja no, karena kalau misalkan kita yes, dia bakal masuk ke apa ya, mode CLI yang terbaru gitu. Nah, itu kalau misalkan masuk ke mode yang terbaru, ada beberapa sintaks yang eh, apa ya istilahnya, yang nggak bisa dipakai gitu atau berbeda. Channel. Terus routernya kita masuk ke enable, masuk ke privilege access mode. Terus selanjutnya kita masuk ke global access mode dengan menggunakan perintah configure terminal. Udah, kalau udah kita ganti nama hostname-nya yang dari router ke R1, host hostname R1, udah keganti. Terus kita matiin DNS-nya biar nanti kalau misalkan dia memasukkan sintaks yang salah, perintah yang salah, dia nggak apa ya mengindekskan kalau kalau itu berupa hostname, menggunakan perintah no IP domain udah. Kalau udah kita bakal eh, apa, apa, menetapkan kata sandi kelas untuk masuk ke privilege access mode gitu. Ini kita hapus saja. Oke, kalau udah kita masuk ke line console 6, gunanya biar mengkonfigurasi pada konsol 0 atau konsol pertama sekali pada tahapan awal sekali. Terus kita konfigurasi bahwasannya pada saat kita masuk ke line console 0 itu kita bakal diminta untuk memasukkan kata sandi berupa Cisco. Terus kita login biar konfigurasi kita sebelumnya tersimpan, dan pada saat login kita bakal memasukkan password. Nah, kalau udah kita bakal mengkonfigurasi virtual teletype-nya. Ini gunanya biar nantinya si jaringannya ini bakal diakses secara jarak jauh atau bisa di remote. Nah, 0 atau 4 ini merupakan berapa banyak perangkat yang bisa mengkonfigurasi atau meremote eh untuk meremote konfigurasi pada perangkat kita ini. Di sini bahwasannya ada 5 orang, yaitu dari 0 sampai 4. Itu ada 5 kan kita. Ya, pokoknya begitu. Kita masukin.
Udah, terus kita tetapkan passwordnya berupa Cisco. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau masuk buat nge-remote itu harus masukin kata sandi dulu. Kata sandinya berupa Cisco. Terus login. Ini buat menyimpan konfigurasinya dan pada saat kita keluar itu pada saat kita login kita harus memasukkan passwordnya itu. Nah, ya. Terus kalau udah masukin service password encryption ini buat mengekskripsi semua kata sandi teks biasa yang disimpan dalam konfigurasi perangkat. Ya. Oh, jangan lupa ya, kalau misalkan mau mengekskripsi ini kita harus masuk ke mode config. Tuh. Tapi aku udah login. Nah, udah. Terus masuk ke banner MOTD. Ini digunakan buat apa ya? Memunculkan pesan berupa authorized user only pada saat kita di konsol nol. Jadi dia benar MOTD itu untuk mengirimkan sebuah pesan atau menampilkan sebuah pesan gitu. Pada saat pertama sekali kita masuk ke dalam mode CLI gitu. Login itu harusnya exit dulu sih. Semoga nggak ada apa-apa. Ya. Terus kita atur interface-nya, konfigurasi interface-nya. Tadi kan di R1 kita menggunakan oke, menggunakan eh giga gigabit 001 sama 00/00 kan. Nah, jadi yang bakal kita konfigurasi itu pada interface gigabit 0/00 sama interface gigabit 0/001. Begitu. Dan masuk dulu ke R1-nya lagi. Terus kita konfigurasi. Ini masuk ke interface gigabit 0/00. Terus masukin IP address-nya berupa 192.168.0.1. Terus subnext max-nya juga. Terus selanjutnya kita masukin IP 6 address-nya untuk dikonfigurasi. Terus juga default gateway-nya juga dimasukin. Nah, ini yang aku bilang tadi. Sebenarnya kalau misalkan nggak kita masukin default gateway sama IP versi 6 di apa PC A sama PC B-nya itu nggak apa karena ya ini udah diatur, kita ngatur gitu. Terus ke no shutdown gunanya biar apa kesimpan gitu. Bentar. Terus kita gunain no shutdown gunanya biar mengaktifkan konfigurasi dari interface yang kita atur sebelumnya. Terus, that's it. Kalau udah lanjut kita mengatur interface dari gigabit setelahnya. Masuk ke gigabit 0/0/1. Terus masukin IP address-nya. IP address-nya udah masuk. Terus masukin IP 6-nya. IP 6-nya udah masuk. Terus kita masukin default dia default gateway-nya. Default gateway. Oh, mana tadi? Terus udah masuk. Terus no shutdown buat mengaktifkan konfigurasi kita yang kita atur tadi. Kita enter. Kalau udah kita exit. Nah,
Terus kita bakal memasukkan perintah IPv6 Unicast Routing ini yang gunanya buat mengaktifkan IP6 yang sebelumnya kita konfigurasi. Udah masuk. Terus selanjutnya kita exit, kita copy running config startup ini gunanya biar konfigurasi yang sebelumnya kita atur bakal di apa di copy ke startup config gitu. Jadi istilahnya untuk nge-save gitu. Biar nanti kalau pada saat di jalan ulang dia udah menggunakan konfigurasi yang kita tetapkan sebelumnya. Begitu. Enter. Oke, kalau udah kita set clocknya. Sebenarnya ini opsional sih, tapi ya udah kita ikutin saja. Paste. Ini menggunakan tanggal sekarang. Terus tanggal berapa sih? Tanggal 04, 48 jamnya. Clocknya ini buat mengeset waktu dari router. Begitu. Nah, kalau udah tinggal kita enter. Oke, buat konfigurasi dari routernya udah. Ini udah hijau. Selanjutnya kita konfigurasi ke switch. Oke, kita masuk ke mode CLI, terus kita enter. Terus kita masuk ke mode privilege, enable. Masuk ke global assets, mode, caranya config terminal. Terus ganti hostname-nya jadi S1. Terus nonaktifkan mode DNS-nya biar nanti kalau pada saat kesalahan tidak apa tuh namanya mengindekskan bahwa itu domain ah apa hostname. Oke, lanjut kita masuk ke interface VLAN 1 gunanya buat mengkonfigurasi interface dari VLAN 1. Terus masukin IP address-nya. Udah, kalau udah kita no shutdown biar interface-nya itu bisa terjalan. Udah, exit. Nah, lanjut kita oh oke, konfigurasi default gateway dari switch satunya. Ini, cari kita kopas saja. Oh, bisa dikopas gitu deh. Bisa. Udah, terus kita exit. Nah, kalau udah mengkonfigurasi dari jaringannya atau IP address-nya, selanjutnya kita mengkonfigurasi eh, bahwasannya di dalam switch ini bakal mendukung IP4 dan IP6 dalam eh, transportasi transportasi apa eh, untuk menyalurkan jaringannya begitu. Caranya kita bisa menggunakan show SDM prefer ini untuk menampilkan mode SDM-nya atau switch database management yang sedang digunakan pada switch. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan IP6-nya ini masih nol. Jadi buat eh, gimana caranya biar nantinya IP4 dan IP6-nya itu bisa berjalan, kita masuk ke Global Access Mode-nya dulu, menggunakan perintah configure terminal. Terus kalau udah kita masukkan sintaks berupa SDM prefer ini gunanya buat mendukung
IP4 dan IP6 bisa berjalan secara bersamaan. Gitu. Terus sudah bisa. Terus kita end, dan kita reload. Nah, reload ini biar nantinya eh, switch-nya itu bakal ngehidupin ulang gitu, biar biar pada saat dimatikan terus dihidupkan ulang, dia bakal menjalankan IP4 dan IP6-nya itu secara bersamaan. Tunggu. Oke, kalau udah kita coba apakah udah bisa jalan. Show HDM import. Nah, oh iya, SDM. Itu labelnya kita harus ini. Nah, kelihatan di sini kalau misalkan IP6-nya udah apa berguna, karena yang sebelumnya IP6-nya itu 0, terus sekarang udah ada itunya nilainya gitu. Terus ini juga IP6-nya udah bisa. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita bakal uji apakah eh, bisa diping dengan cara, coba kita ping dari sini lah. Kita ping aja semua perangkat yang ada di topologi jaringan ini menggunakan IP address. Kita ping router, coba gunain 192.168.0.1. Kita ping bisa nggak? Oke, sukses. Terus kita ping juga router tapi dari sisi sebelahnya. Gunain perintah ping juga 168.1.1. Oke, bisa juga. Terus kita ping PCA, apakah bisa? Harusnya bisa ya. Oke, sukses juga. Terus kita ping PCB, 192.168.0.3. Oke, oke juga bisa. Selanjutnya kita coba di router, apakah bisa di ping? Ping 192, kita ping ke switch ya, 192.168.1.2. Oke, udah bisa ke switch. Terus ke PCA-nya pin 192.168.1.3. Oh, bentar, bentar, bentar. Typo, 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 typo. Harusnya 192 ya, bukan 190. Makanya jadi kayak gini. Nah, kan dia nggak bisa kan? Karena kita salah memasukkan IP-nya. Jadi 192.168.1. Enggak ding. 1.3 bener sih. Ini ke PCA. Nah, ini udah bisa. Udah. 192.168.1.3. Oke, 5/5. Karena tadi 4/5. Kenapa nggak 5/5? Jadi pas kita coba lagi, dia jadi 5/5 gitu. Terus lanjut ke PCB, tapi 192.168.0.3. Oke, udah bisa. Buat router udah bisa, lanjut kita ke PCA. Kita coba ping semua perangkat, apakah bisa. Ping ke R1, coba 192.168, terus 0.1. Oke, bisa lanjut ping ke router ke sisi sebelahnya. 168. Oke, lanjut ping
switch gunakan 192, 168, 2, ini juga bisa. Terus kita pin lagi satu ke PCB ya, 192.168.0.3. Oke, bisa juga. Lanjut ke PCB, udah bisa belum? Ini kita periksa. Oke, bisa. Terus satu ke sisi sebelahnya, ini juga bisa. Ke switch juga bisa. Terus selanjutnya ke PCA. Kasih PCA. Nah, ke PCA juga bisa. Nah, buat percobaan ini berarti berhasil karena udah bisa emping ke semuanya. Untuk lebih memastikan, coba kita kirim dari PCA ke PCB. Apakah sukses? Sukses. Berarti itu berhasil. Oke, sekian eh, pemaparan video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.